Terima kasih kesempatannya, teman-teman Unpad juga terima kasih sudah mengundang. Supaya kita menjejak ke bumi dan tidak terlalu jauh terbang di awan, saya ingin langsung ke titik poin saja. Kalau bicara aturan perundang-undangan, tentu aturan pemilu kita ini dari waktu ke waktu diperbaiki kecuali ada persoalan menggibran gitu. Langsung ke masalahnya aja. Aturan yang disesuaikan dengan pribadi-pribadi gitu. Jadi mungkin saya usul ke KBBI nanti ada istilah baru, menggibran gitu. Apa itu nanti saya jelaskan. Jadi kalau pertanyaannya apakah siap e-voting? Ya secara ide harus siap. Secara idealita. Secara realita tidak siap. Hukum tata negaranya seperti apa? Undang-undang pemilu mestinya sudah mengatur soal-soal ini. Pagi ini saya bikin video, teman-teman, apa yang saya maksud dengan menjejak ke bumi, karena saya ingin bicara dua hal saja lah, Mbak, supaya waktunya tidak terlalu panjang lebar. Mohon diberikan kesempatan. Pertama, kita punya masalah pemilu yang dua hal harus kita tolak. Menolak pemilu yang duitokrasi dan menolak pemilu yang menggibran. Apa itu pemilu duitokrasi? Pemilu duitokrasi adalah pemilu di mana demokrasi, dolat rakyat dibajak menjadi dolat uang. Jadi sekarang kita ini realitasnya bukan menghasilkan siklus demokrasi, tapi adalah menghasilkan siklus duitokrasi. Apa akibat dari duitokrasi? Akibatnya adalah fungsi pemilu kita itu ibarat gagal ginjal. Kenapa? Karena pemilu itu dalam organ tubuh adalah ginjal, di mana dia menyaring darah kotor menghasilkan darah bersih, di mana dia menyaring politisi-politisi yang harusnya busuk menjadi politisi-politisi yang harusnya bersih. Tetapi dalam gagal ginjal pemilu, kita itu kemudian pemilunya, instead of menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas, kita menghadirkan calon-calon koruptor dengan berbagai potensi masalahnya. Itu gagal ginjal pemilu. Jadi pemilu kita kemudian strategi menangnya adalah dua, politik uang dan politik curang. Postulat rumus moralnya berubah. Kalau teman-teman baca dulu yang curang tidak boleh menang, sekarang untuk menang harus pakai uang dan curang. Ini yang saya maksud dengan duitokrasi, di mana dolat rakyat sudah dibajak dengan dolat uang. Itu yang harus kita tolak. Belum kita bicara e-voting. Kenapa? Karena di balik teknologi itu tetap manusia. Kalau kita punya teknologi, tetapi yang menjalankan adalah orang-orang yang tetap tidak punya integritas, sebagus apapun teknologi itu, akan muncul problem-problem yang sifatnya mendasar. Kita sudah punya e-tender. Apakah berjalan? Apakah kemudian sistem pengadaan kita tidak bermasalah? E-lelang itu bermasalah bukan karena teknologinya, tetapi karena behind the technology. Man behind the gun. Orang yang menjalankan teknologi itu. Saya pernah bikin sistem semacam, tidak e-tender lah, lelang jabatan, kemudian menghasilkan orang baik. Begitu saya selesai, orang baik itu diganti lagi. Itu belum bicara teknologi. Karena ada problem-problem yang lebih mendasar dari teknologi itu. Yang kedua, yang harus kita tolak adalah persoalan pemilu kita menggibran. Apa itu menggibran? Maaf, kenapa jadi ini saya tarik ke sisi yang lebih aktual? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Hensat, kami mengadakan sayembara. Sebenarnya bukan sayembaranya. Isi masalah, inti masalahnya, esensi masalahnya adalah pemilu kita sudah dibajak oleh personal. Kelembagaan kepemiluan kita, institusionalisasi kepemilikan kita sudah sangat menjadi gibran dalam perspektif konsep, bukan pribadi. Apa itu menggibran? Satu,
ketika lembaga kepresidenan tidak lagi non-partisan, ketika dia menggunakan kata-kata cawe-cawe. Bolehlah saya kira-kira sedikit mengklaim, nanti dikaji, dilihat rekam jejak digitalnya. Saya menulis di website saya, Pak Jokowi seharusnya tidak boleh cawe-cawe dalam Pilpres. Itu belum viral tuh kata cawe-cawe. Kemudian teman-teman wartawan bertanya di Sarinah di sekitar situ ada pertanyaan, Pak katanya Bapak cawe-cawe. Disitulah mulai muncul istilah cawe-cawe dan mulai naik gitu. Ketika seorang presiden mengatakan dia akan ikut, meskipun katanya ikut pemilu yang menjaga supaya pemilu tidak kemana-mana, tapi faktanya adalah ikut dalam mengatur proses pemilu, maka pemilu yang free and fair election yang dijamin pasal 24C, pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 itu jadi mimpi di siang bolong. Karena harusnya tugas utama seorang presiden, apalagi outgoing presiden, itu adalah menjaga demokrasi berjalan. Salah satu fungsi utamanya adalah pemilu yang jujur, adil, dan luber. Kalau itu dia kemudian masuk sebagai partisan, maka itu adalah kepastian bukan akan free and fair, tapi kepastian pemilu akan curang dan berpihak kepada kandidat yang beliau endorse. Itu yang pertama. Menggibran karena Presiden Jokowi kemudian mengatakan beliau akan cawe-cawe. Menggibran yang kedua adalah ketika ada nepotisme dalam pemilu yang merusak meritokrasi. Meritokrasi itu yang paling atas adalah integritas moral, kapasitas intelektual, kemudian yang ketiga adalah elektoral. Ini saya harus kutip apa yang disampaikan Rocky di satu podcast. Dia mengatakan seharusnya Bapak yang jadi pemimpin nasional, karena ukurannya harusnya adalah integritas, kapasitas, baru elektoral. Tetapi kita sekarang terjebak pada elektoral yang kadang-kadang semu karena buzzer, karena diangkat oleh media sosial, karena survei yang juga dibayar. Di integritas moral, di kapasitas intelektual itu terlupakan. Meritokrasi dirusak oleh nepotisme pertama karena cawe-cawe presiden punya cawapres yang namanya Gibran bin Jokowi. Dua, ketika Paman Usman memutus untuk ponakan Gibran di putusan 90. Persoalan meritokrasi kemudian dirusak demokrasi kita dengan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal. Putusan 90 adalah skandal konstitusional paling melukai bagi kami-kami yang belajar hukum tata negara. Bukan hanya itu teman-teman, menggibran itu adalah juga yang ketiga, merusak aturan. Pertama, aturan syarat umur itu 40 tahun di Undang-Undang Pemilu, minimal 40 tahun. Dirubah menjadi tidak perlu 40 tahun, asal sudah terpilih dalam pemilihan kepala daerah sedang menjabat. Itu yang saya sebut menggibran. Kenapa menggibran? Ya karena digibrankan itu aturan. Bahkan pernah garis miring sedang. Kalau pernah saja, Gibran tidak memenuhi syarat. Begitu sedang, dia wali kota Solo. Untuk tidak disebut sedang menjadi wali kota Solo. Untungnya nggak begitu. Itu syarat umur. Teman-teman tahu 2 minggu yang lalu kenapa saya akhirnya bikin sayembara. Ketika saya kemudian menulis surat, saya sedang menulis surat harian kepada Prabowo. Di satu surat saya mengatakan tidak boleh itu Gibran ditujukan sejajar dengan Menko. Dia harus sederet dengan Presiden. Aturan protokolernya. Tetapi saya bilang kalau mau diberhentikan justru boleh. Maka saya tulislah memecat Gibran. Ternyata responnya bagus. Dalam artian banyak yang, loh kok bisa dipecat? Saya tulis memecat Gibran 2, muncul seorang mantan anggota KPU, mengatakan, Mas itu nggak bisa. Karena beliau itu syarat pendidikannya memenuhi. Saya menulis syarat pendidikan. Kok dipenuhi? Ada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 yang terbit sebelum putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Sebelum. Jadi seminggu sebelum putusan 90 itu 16 Oktober, putusan KPU-nya, peraturan KPU-nya itu 9 Oktober. Kata Pak Jimli, Prof ada putusan begini, peraturan begini.
Itu peraturan KPU menyesuaikan dengan putusan 90, Mas. Enggak, Prof. Ini seminggu sebelumnya. Apa bunyinya? Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu tentang pemilihan presiden wakil presiden, syarat dokumen untuk pendidikan minimal SLTA, pasal 18 ayat 3 berbunyi, presiden atau wakil presiden calon yang lulus SMA di luar negeri dikecualikan untuk menunjukkan ijazah SMA-nya cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Pasal 18 ayat 3. Apa ini? Menggibran. Kenapa? Karena Gibran sudah menunjukkan ijazah S1 pada satu wali kota. Tapi sampai sekarang tidak bisa menunjukkan ijazah SLTA atau sederajatnya. Jadi poinnya, moderator udah kemana ini, e-votingnya mana? Poin saya adalah ketika kita punya masalah-masalah semacam ini, ketika aturan main sudah sangat spesifik dibuat personal, menggibran, bagaimana kita bisa meloncat ke aturan teknologi tentang e-voting? Yang tidak siap itu bukan teknologinya. Yang tidak siap adalah standar moralitas kita, terutama mereka-mereka yang ingin berkompetisi ini, dan lebih mengedepankan uang, lebih mengedepankan buzzer, lebih mengedepankan yang penting menang, standar etika moral, standar intelektual itu nomor sekian. Ketika itu yang dijadikan ukuran dengan segala hormat, maka ya realitasnya kita tidak siap dengan e-voting. Bereskan dulu ini, dan ini bukan persoalan sederhana, bukan persoalan mudah. Ketika persoalan-persoalan menggibran semacam ini, kemudian dikatakan, ya udah nanti jangan dipilih aja 2029. Oh nggak bisa begitu. Kita nggak mau dia jadi calon, kemarin jadi. Jadi ukuran-ukuran bahwasanya prosedural ikuti saja sudah dipilih oleh pemilu, dipilih oleh rakyat, kata siapa? Siapa yang bisa jamin bahwa yang terjadi kemarin itu adalah pemilihan yang free and fair? Bermasalah karena ada 3 hal. 1, ketua MK-nya diberhentikan karena pelanggaran etik berat. 2, ketua KPU-nya diberhentikan karena pelanggaran etika asusila. 3, tidak pernah dalam sejarah sengketa hasil Pilpres ada dissenting opinion dan sekarang 3 orang profesor, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Arief Hidayat, yang dengan terang benderang mengatakan ada persoalan-persoalan terstruktur, sistematis, masif, curang dalam Pilpres 2024. Itu artinya Pilpres 2024 memang paling bermasalah di antara semua Pilpres. Dari segi etika maupun dari segi putusan MK-nya. Saya sudah ditegur berkali-kali sama moderator. Saya cukupkan di situ. Nanti saya tidak bisa sampai selesai masalahnya. Jadi saya ada komitmen lagi yang harus saya lakukan di jam 11. Mohon izin kalau saya nanti pamit duluan Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.